siapa yang mengutus Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi ya. Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi yang mengirim kalian ke seluruh penjuru Nusantara membantu adik-adik kita agar tidak terjadi loss learning atau learning loss. Nah, sehingga kalian nggak perlu kok, Bu, tapi nanti kami itu kayak diawasi gitu loh, Bu, sama dosen kami. Nggak ada, daripada mohon ya, please, saling mengingatkan dan jangan tersinggung ya, Bu Kamayanti ya, ketika, mohon maaf nih, ketika udah panas, masuk kelas, udah panas banget, saling mengingatkan kalau ada temennya yang baunya kayaknya kamu agak asam dikit ya gitu ya. Jadi ponimu tolong dirapikan gitu. Jadi jas itu ya sehari itu biasanya udah bau ya teman-teman ya. Jadi oke lah ganti bajunya yang rapi, nggak masalah kok kalian pakai baju seperti guru, seperti sekretaris, seperti teknisi, nggak masalah, be yourself ya, meskipun karena mereka ini tetap harus beraktualisasi diri ya Bu Kamayanti kayak karena memang dari bidang ilmu yang beragam, kalian yang dari teknik sipil misalkan iseng-iseng Bu saya tuh gambar Bu kayaknya kelas ini tuh saya menggambar seperti ini Bu, kelas ini kayaknya keren kalau ada jendelanya Bu besok. Oh iya Mas, saya tuh sebenarnya juga memikirkan itu Mas, cuman kami ini kan guru ya Mas ya, nggak punya keahlian untuk bisa memikirkan hal tersebut, sudah sibuk dengan administrasi dan seterusnya. Dan tadi kalau Bu Gamayanti berbicara tentang kepekaan ya Bu ya. Nah ini yang seringkali adik-adik ini inisiatifnya kurang nih Bu. Anak-anak milenial ini kadang mereka nggak peka. Jadi nggak peka itu bukan hanya untuk cowok ya guys. Untuk teman-teman cewek juga harus peka. Jadi nggak harus disuruh, Mbak tolong itu ini ya, jangan. Tapi tawarkan bantuan. Itu sepele banget, tapi itu etika yang harus kalian lakukan dimanapun kalian berada, tawarkan bantuan. Dan kalau bisa, misalkan ada ruangan khusus buat kalian, kayak ruangan PPL atau KKN, usahakan kalian membaur. Jangan sia-siakan 6 bulan perjuangan kalian yang sudah dibiayai oleh negara, tapi kalian membaur dengan guru-guru, dengan kepala sekolah. Kemudian ada lagi nih Bu Gamayanti, kalau mereka merasa gontai, karena saya merasa pembekalan saya waktu itu ditugaskan untuk ini. Tapi tiba di sekolah kok saya disuruh nyabuti tanaman, gotong royong, bersih-bersihan. Yang terpenting tugas utamanya kan tadi ya Bu ya, itu rumah kalian menjaga kebersihan, bergotong royong bersama. Yang penting kita ajak anak-anak kita. Ayo jangan terus kalian merintah, anak-anak tolong itu dilap ya, disapu ya, tolong ya please. Cuma duduk-duduk manis gitu. Nah, tadi Bu Gamayanti sudah memberikan keteladanan, itu sepele banget ya Bu Gamayanti, tapi termasuk nanti etika berkomunikasi dengan dosen ya Bu ya. Ketika dosennya 1-2 kali kok tidak merespon, coba kita saling mengoreksi nih. Kalau tadi Bu Gamayanti bilang, oh kita mengevaluasi diri kita dulu apa salah. Karena sepele nih Bu, dalam setiap daerah ada yang menyampaikan, oh saya Pak, mohon maaf saya gitu kan. Saya itu sopan, tapi di beberapa daerah saya itu justru dianggapnya sangat formal dan sangat mengagungkan dirinya sendiri. Ada yang pakai aku, kamu, kemudian Anda. Ada pejabat Kemendikbud Bu, ini kami bercerita sedikit ketika pindah di daerah, itu sangat kaget ketika staf-stafnya menganda-andakan gitu. Tapi ternyata di wilayah tersebut Anda itu adalah cara dan bentuk menghormati seseorang seperti itu. Jadi kita merasakan dulu, berpikir, baru menindaklanjuti ya. Tadi tahapannya itu, jangan langsung dijustifikasi, oh ini nggak sopan nih, nggak punya etika nih anak nih gitu. Ini bagian dari ekspresi kalian kok. Kalian memang masih berjiwa muda. Nanti 6 bulan ini maknai, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Berinteraksi dengan anak-anak juga seperti itu. Ketika mereka berbicara, amati saja dulu, jangan langsung di-cut, anak-anak ini nggak sopan loh ya, ini nggak baik loh ya. Nah, biarkan dulu kita amati seperti yang tadi disampaikan Bu Gamayanti, apa sih problematika dari anak ini. Siapa tahu anak ini memang teman-teman kita yang ada di luar Jawa itu bahasa Indonesianya banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar ya Bu Gamayanti ya, karena memang adat istiadatnya masih tinggi, terutama anak-anak atau adik-adik kita yang ada di pedalaman itu perlahan-lahan kita memberikan contoh, tidak harus disekak bahwa ini salah, bahwa ini benar, tapi tunjukkan ini kalau seperti ini agak santun, kurang santun, ini digunakan untuk orang dewasa, sepele kan teman-teman. Tapi jangan sampai salah langkah, nanti terusir dari desanya. Baik Ibu, ini sudah banyak sekali yang raise hand.
Nah, ini keren banget Ibu. Tapi satu pertanyaan yang ada di chatroom biar tidak terlewat Ibu. Ini kegalauan teman-teman mahasiswa yang akan terjun ke SMP nih Bu. SMP ini kan anaknya seperti tadi ya Bu ya, transisi. Anak-anak juga bukan, remaja juga bukan, mereka juga mengaktualisasi dirinya tuh lebih kepada media sosial, karena yang untuk SMP nanti sasarannya adik-adik adalah di sekolah-sekolah kota Bu yang sudah advance level pendidikannya. Tapi kalau yang untuk adik-adik mahasiswa yang akan diterjunkan di SD ini ke sekolah-sekolah yang akreditasinya C, yang berada di wilayah terpencil seperti itu Bu. Jadi memang agak berbeda karakteristiknya. Nah, adik-adik mahasiswa ini agak teman-teman mahasiswa agak nggak pede nih nanti kalau di SMP seperti apa ya, jangan-jangan aku diremehin nih sama mereka, nggak dihormati, nggak dihargai. Itu pertanyaan yang pertama Bu, kita simpan dulu biar Rufia nggak terlewat membacakannya. Dan untuk teman-teman yang sudah ada di panelis, ada Nilam, ada Haryadi. Nah, Haryadi nih, meskipun kamu pakai kaos, kita nggak menjustifikasi kamu tidak sopan, tapi bentuk partisipasimu ini yang sangat keren. Kemudian ada Aidil Fikri, ini sudah mempersiapkan virtual background-nya luar biasa, kece banget. Ada Aidil, kamu mau tanya nggak sih, Dil? Mau tanya nggak? Kayaknya senyum-senyum mau tanya. Kita nyapa Haryadi dulu deh sama Nilam. Nilam, silakan nyalakan audionya, baru nanti langsung disambung sama Haryadi ya. Kemudian ada Aidil, ada aku penasaran sama si Muhammad Rifai ini. Ini agak nyentrik nih anaknya nih. Keren nih. Rifai, kamu siap-siap tanya ya. Kamu nggak tanya, oh tak paksa nanya. Silakan Nilam. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Gamayanti, Mbak Fia, dan teman-teman seperjuangan kampus mengajar Angkatan 2. Saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nilam Widya Stuti dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pendidikan Biologi. Nah, pertanyaan saya, Ibu, tentunya nanti kita kan akan diterjunkan di sekolah-sekolah SD dan SMP, akan berhadapan dengan anak-anak. Nah, sedangkan anak-anak zaman sekarang itu masa kini, masa pandemi, kurang interaksi dengan teman-teman, entah itu guru atau siapa, hanya saja di rumah sekolahnya menggunakan gadget atau PC. Pertanyaan saya, Ibu, adakah kekhasan atau nilai-nilai maupun metode kekinian yang perlu kita ketahui terhadap menghadapi anak-anak masa kini tersebut? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, Nilam. Kita beralih ke Haryadi nih. Silakan Haryadi. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, karena saya dari waktu Indonesia Tengah ini sudah masuk waktu siang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Haryadi Swandi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan. Begini Ibu, saya mau bertanya, bagaimana kalau misalnya ditempatkan di sekolah dasar. Nah, sekolah dasar itu berada di kota sih, cuman itu jauh banget. Maksudnya wilayah kota, misalnya kayak saya kota Makassar, tapi jauh dari kota. Itu kayak di dekat-dekat pesisiran pantai gitu, kayak tempat nelayan gitu. Nah, terus kebanyakan orang tuanya itu kurang lebih 80% itu tidak berpendidikan. Jadi otomatis, apalagi ini kan sudah daring, jadi banyak orang tua yang bilang ke anaknya bahwa nggak usah sekolah lah, karena ini juga kayak nggak ada gunanya gitu. Bagaimana kita menyikapi hal seperti itu, Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan banyak kasus seperti yang akan dialami oleh Haryadi dan teman-teman lainnya ya. Kita akan bergeser dulu. Ada yang sudah raise hand, tapi sebelum kita ada Bindi Pranaja Sinaga. Silakan Bindi, nyalakan kamera sama audio bisa? Biar kamu terlihat wajahnya oleh Pak Demo, Bu Demo, pamanmu, ommu, tetanggamu. Ternyata dia tidak menyahut. Oke, kita beralih ke Nada Nur Fadila, Yogyakarta. Ya, sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar, cakep banget. Ada suara adikmu juga di belakang ya, sip. Baik, terima kasih Kakak Panitia dan Ibu. Mohon bertanya,
Perkenalkan, nama saya Nada Nur Fadila dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Izin bertanya, bagaimana jika ketika kita sudah diterjunkan ke sekolah, lalu kepala sekolah ini menyetujui modul dan aplikasi yang sudah direkomendasikan itu digunakan di SD tersebut. Sedangkan guru yang didampingi oleh kita itu tidak menerima. Bagaimana kita mengomunikasikannya dan etika yang harus kita lakukan kepada guru tersebut. Terima kasih. Oke, sip, mantap banget. Ini nanti juga akan terjadi nih, termasuk ketika membuat media pembelajaran, metodenya, ide-ide itu juga akan terjadi pro dan kontra. Nggak semua guru bisa menerima karena takut dia tidak bisa mengaplikasikannya setelah kalian tinggal gitu. Itu banyak kasus, Bu Gamayanti. Jadi mereka tidak mau menerima inovasi-inovasi dan kreativitas dari adik-adik mahasiswa dengan alasan udah Mbak nggak usah aneh-aneh. Kenapa? Takut ketika ditinggalkan oleh adik-adik mahasiswa, si murid-muridnya sama orang tuanya tuh pada nagih, Bu ngajarnya kayak kakak-kakak kemarin dong. Nah itu kekhawatiran ini juga menjadi problematika sendiri, Bu, ketika mereka harus dituntut oleh negara untuk berkreativitas, tapi ketika di lapangan ya seperti itulah, Bu. Nanti akan dijawab oleh Bu Gamayanti. Kita kita beralih lagi ya ke Khairul Bahri. Khairul Bahri, kameramu mana, Nak? Ki anak lanang. Tuh, ndak ono. Nggak ada orangnya. Kita yang sudah ada aja ya penampakannya. Ada Muhammad Rifal. Val, ayo Val, kamu dari jurusan apa ini? Oh, iya, baik Ibu. Terima Serius kasih. banget kamu kayaknya ya. Ya, Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Rifal. Saya dari Universitas Tadulako di Palu, Sulawesi Tengah. Saya jurusan Pendidikan Matematika. Nah, baik, yang saya ingin tanyakan, nah begini Ibu, karena kan di sini di daerah saya, di sini kebanyakan anak-anak yang usia SD itu mereka waktu pandemi itu tidak pernah ke sekolah. Jadi selama sekitar 2 tahun itu hanya di rumah terus. Nah, jadi di rumah. Itu adapun yang kayak misalnya pelajaran itu dia hanya diberikan buku LKS atau buku paket dari gurunya. Terus itu buku hanya diberikan ke siswa itu, tapi anak SD-nya kan ini masih anak-anak, jadi belum memahami apa yang ada di buku itu, dan mereka hanya disuruh mengerjakan tugas, sedangkan mereka baru diberikan itu buku. Nah, jadi misalnya kalau ini masih berkelanjutan, nah itu agak menyulitkan bagi kita juga. Jadi bagaimana nanti salah satu upayanya kita untuk memperbaiki masalah ini, dan juga ada masalah juga Ibu, seperti kan misalnya di daerah pelosok itu kalau kita mau menggunakan media misalnya Android. Nah, Android itu kan kebanyakan anak-anak itu belum mempunyai yang namanya HP atau Android. Nah, itu yang menjadi permasalahan, apalagi kalau sekolah. Nah, sekolah ini kan masih ada yang kurang memiliki yang namanya laptop. Nah, itu yang masih menjadi permasalahan. Nah, apalagi kita nanti mau mengajar secara online. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Ibu. Terima kasih. Betul. Siap, terima kasih. Si Rival ini juga, ini Bu Gamayanti, kami menambahkan nih dari panitia nitip curhatan. Iya. Betul banget Bu, jadi orang tua itu karena mereka harus mengerjakan, dan kemudian yang menulis adalah orang tua, nih adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa cukup kesulitan nih. Kalau itu dijustifikasi yang mengerjakan orang tua nanti marah, tapi kalau enggak ya memang realitanya seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara guru itu mengkomunikasikan untuk itu tadi ya, bagi yang punya HP belajarnya pakai HP, yang enggak punya ya enggak apa-apa, nanti kakak-kakak atau bapak ibu guru yang akan datang ke rumah kalian, atau kalian bisa datang ke sekolah secara terbatas. Nah ini bagaimana, karena anak-anak itu kan seolah-olah guru itu menjadi malaikatnya mereka. Apapun yang dikatakan guru, mereka harus melakukannya. Jadi misalkan anak-anak besok belajar pakai HP, sehingga anak yang lain yang nggak punya HP nangis minta HP ke orang tuanya. Nah itu problem banget Bu. Itu realita di lapangan. Kemudian
Siapa tadi ya? Bahri. Bahri tadi yang kata mau nanya udah rambutnya udah efse banget nih. Bahri nyalain video, nyalain audio, silahkan Khairul Bahri. Nah, udah. Sambil kita menunggu pertanyaannya dari Khairul Bahri, ada Bindi juga. Bindi Pranaja Sinaga. Siapa lagi nih? Nggak ada ya. Kita mau gandeng yang cowok-cowok. Oke. Oh, Bahri lagi adzan ya, Bahri ya? Iya, Kak. Oke, mau tanya atau mau nunggu adzan selesai dulu? Ya lagi ajan, Kak. Lagi tunggu Oke, ajan dulu. baik. Oke, kita nanti ke kamu lagi ya. Kita ke Zanuar Irsyad nih, kayaknya senyum-senyum, Ya, Kak. malu-malu. Tapi ini ada banyak yang didengarkan. Atau mungkin ditampung dulu saya Dijawab jawab dulu ya, Bu. lagi. Boleh. Satu Sambil lagi terus kita saya menunggu jawab. Bahri. Silakan Ibu. Ya, karena saya juga khawatir sebentar lagi kalau azan itu suara dari masjid belakang sangat keras, nanti mungkin suara saya tidak terlalu terdengar ya. Allah nanti. Ya, yang pertama mungkin yang tadi hampir sama adalah mengenai sekolah daring yang mungkin belum ada fasilitasnya di sana. Kan nggak mungkin nih para mahasiswa lalu jadi center class semua warga dibelikan Android, kan nggak mungkin ya gitu. Nah, kalau saya kembali lihat potensi yang ada di sana apa. Ini kan cuman sekedar media, cuman alat. Jangan terlalu dipaksakan. Sekarang kenapa kok ada daring? Karena kita ada pandemi. Intinya kan seperti itu ya. Ada pandemi sehingga kita tidak bisa melakukan tatap muka. Mungkin ada baiknya kerjasama dengan dinas kesehatan setempat. Cari tahu dari dinas kesehatan setempat bagaimana rekomendasi dari dinas kesehatan, apakah memungkinkan untuk tatap muka terbatas atau tidak sama sekali. Ini saya kira perlu untuk dikomunikasikan. Kemudian cari apa potensi yang ada di sana, gunakan. Jangan deh anak-anak itu dipaksa harus kita sekarang pakai HP atau pakai SMS atau pakai laptop. Jangan. Kasihan anaknya, kasihan orang tuanya. Pernah juga terjadi yang saya dengar, orang tua itu sampai terpaksa menjual sapinya untuk bisa membelikan peralatan belajar, laptop. Padahal sapi itu adalah satu-satu miliknya. Jadi jangan sampai seperti itu, gunakan apa yang ada. Kalau memang memungkinkan, mungkin di sana ada dulu modelnya masih pakai HT itu ya, itu yang kuno banget. Mungkin kita bisa pakai itu jarak jauh dengan beberapa orang. Atau mungkin nggak sih bisa dikumpulkan jauh-jauhan, terus kemudian dengan pengeras suara, atau kembali tadi mendatangi rumah masing-masing, kemudian dengan diberikan pekerjaan satu persatu dengan dibimbing. Ya mungkin ini menjadi lebih melelahkan ya, tetapi saya kira ini sesuatu yang bisa kita lakukan daripada kita harus memaksa mereka membeli HP. Ini kalau menurut saya. Dan mungkin ada cara yang lain yang bisa kita gunakan dengan membuat flyer. Ini mahasiswa kan pinter banget ya, bikin flyer yang kemudian ada gambarnya, kemudian nanti anak disuruh mengerjakan apa di sebelah. Saya kira hal-hal seperti itu tidak melakukan pembelajaran yang hanya diserahkan buku saja kepada anak-anak. Saya kira itu. Kemudian juga kalau misalnya kepala sekolah menyetujui, tetapi guru tidak menerima, terus gimana ya? Coba deh, saya kira kok ajak serta guru itu di dalam proses pembuatannya, sehingga merasa terlibat dalam pembuatan media belajar tadi. Yang kedua, bisa dipahami ketika orang yang sudah lanjut ini mungkin merasa bingung ya, merasa tidak familiar ketika itu harus dibuat dengan IT. Nah, itu saya kira para mahasiswa ini juga perlu mendampingi ya, supaya para guru itu merasa terbantu dan juga malah bisa, oh iya ya, saya punya tambahan pengetahuan. Jadi tidak merasa cemas. Perlu dipahami memang untuk orang-orang yang sudah berusia 45-50 tahun ke atas, untuk menyesuaikan diri dengan teknologi, itu memang butuh waktu. Gitu. Mungkin kalian bisa melihat ya,
di rumah mungkin ada orang tua, ada mungkin saudara-saudara bude, pakde, ataupun kakek nenek yang sudah tidak bisa menggunakan IT secara baik, ya seperti itulah gitu. Jadi kayaknya ini memang perlu didampingi 6 bulan, waktu yang cukup menurut saya untuk kalian juga mendampingi para guru bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik dan ajak para guru ini untuk terlibat. Dengan demikian mereka mudah-mudahan tidak merasa terancam atau bakal tersaingi seperti itu ya, karena itu juga satu perasaan yang tidak mengenakan juga, ini perlu dipahami. Kemudian tadi ketika harus mengajar di SMP, gimana ya? Ini kan masa transisi. Kalau saya tidak cuma SMP, SD, saya kembali. Yuk dilihat kembali flashback. Ketika kalian seusia itu, apa yang disenangi, apa yang tidak disenangi, itu mungkin bisa digali kembali. Dan diingat-ingat dulu, aku tuh sukanya kalau begini, aku tidak suka kalau aku ditegur atau dimarahi, ya itu cara itu jangan dipakai. Tetapi memakai cara-cara yang disukai oleh anak-anak. Lalu nanti aku nggak dihargai oleh anak-anak. Jangan salah. Ketika anak itu merasa dibersamai, ketika anak itu merasa ditemani, ketika anak itu merasa dimengerti, maka mereka justru akan sangat menghargai. Tentunya dengan cara anak. Jadi guru, jadi orang tua, jadi pendidik itu malah nggak usah jaim kok. Nggak usah jaim, tapi natural saja. Itu justru akan merasa dekat, akan merasa menjadi lebih akrab. Saya kira secara umum kayaknya begitu ya, Bu Fia. Sudah terjawab semua belum ini tadi? Karena cukup banyak. Sepertinya sudah, Ibu, termasuk yang SMP tadi ya, masa transisi. Mungkin satu lagi aja, Bu. Bagaimana sih awalnya mengenali anak-anak brainstorm, kayak sekilas nih, oh anak ini seperti ini, anak ini seperti ini untuk SD dan SMP tuh biasanya tipsnya seperti apa sih, Bu? Biar sekilas masuk tuh udah kenal gitu. Iya. Kalau saya sekilas masuk, kita ajak mereka berinteraksi, pakai daring pun berinteraksi bisa. Yuk kita nyanyi dulu yuk, semua yuk. Ditanya namanya, kan akan bisa dilihat. Nama saya Haryati. Kayaknya terus nunduk, cuma ngelirik gini, nggak mau gitu ya. Tapi ada, saya Nilam. Berarti ini Nilam ini lebih pemberani nih daripada Haryati. Misalnya gitu. Terus atau mungkin nama saya tadi siapa, Bahri atau apa, tapi dia sambil lari-lari. Wah, ini kayaknya anak ini cenderung perlu diantisipasi untuk dia bisa fokus nih. Bahri sini dulu, kamu sukanya apa sih? Kamu suka lari-lari ya? Oke, baik, kita bisa belajar, tapi sambil apa? Fasilitasi dia untuk tetap bisa bergerak. Artinya, boleh kamu lompat-lompat di tempat dulu 5 kali, terus kita cerita. Masuk pelajaran. Habis itu mungkin kamu lempar bola ke sana, tangkap itu ya bolanya, bawa ke sini. Justru itu yang perlu untuk dilakukan dan diikuti. Saya sudah pernah loh mengajar ke Tadulako, Mas Bahri waktu itu. Iya. Yang menarik karena ada kerjasama Fakultas Kedokteran UGM dengan Fakultas Kedokteran di Tadulako. Dan waktu itu berapa kali ya saya berkesempatan untuk Iya, keren banget. Pas nih Bu, pas adzan, pas Ibu selesai menjawab semua pertanyaannya. Nah, Mas Rizal, mungkin kita sebelum akhiri sesi materi pada Bu Gamayanti bisa dibantu untuk memutarkan video. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, jangan ragu untuk bertanya apapun, berkonsultasi. Kita sudah ada grup Telegram yang bisa kita akses 24 jam. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nih Kak Fia pengen tanya dong pengalaman-pengalaman yang kemarin gitu. Dan kebetulan kami di Direktorat SD itu juga mendampingi seluruh sekolah dasar yang ada di Indonesia, baik swasta, negeri, ataupun sekolah internasional. Jadi nanti ada nomornya Kak Fia juga di Telegram, kemudian ada Instagram juga. Jadi kalau kalian memposting apapun, mention atau hashtag di kampus mengajar, Kak Fia, Kak Fadri, biasanya nanti kamilah yang akan mengumpulkan ketika Pak Dirjen atau Mas Menteri ataupun nanti dari
tim ketika rapat dengan DPR menyampaikan atau bertanya apa sih praktik baik dari adik-adik mahasiswa, kita bisa langsung mention tuh nama-nama yang sering mention kami dalam setiap postingan praktik baiknya. Nah, mungkin itu ya Bu Gamayanti ya, karena memang waktunya sudah harus bergeser ke narasumber lainnya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya ya Bu Fia ya, dan bisa menjadi bekal untuk adik-adik semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan kembali saya salut, ini adalah wakil-wakil negara, wakil kementerian yang akan membantu adik-adik, anak-anak kita di seluruh Indonesia. Salut, semangat, begitu Kak Fia, Bu Fia? Iya, siap. Terima kasih Bu Gamayanti, di tengah kesibukan Ibu sebagai Ketua Ikatan Psikolog Klinis ya Bu ya, di seluruh Indonesia, Ibu masih menyempatkan waktu untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswa hebat yang akan berjuang selama 6 bulan ke depan. Kami berdoa untuk teman-teman semua agar sehat, kemudian bisa menginspirasi adik-adik kalian, dan kalian jangan pernah takut, jangan pernah kalian merasa rendah diri, karena kalian adalah puluhan ribu mahasiswa yang terpilih dari jutaan mahasiswa Indonesia untuk mengikuti program Kampus Mengajar. Tidak semua mahasiswa seberuntung kalian, kalian anak-anak hebat, jadilah tetap aktif dimanapun berada, dan tetap selalu menjaga etika. Jangan sungkan nanti untuk bertanya sama Kak Fia, nanti nomornya Kak Fia juga akan Kak Fia share di chat room. Kita saksikan video berikut ini sebelum kita beralih ke narasumber berikutnya. Terima kasih Bu Gamayanti. Sama-sama. Share screen-nya masih menghilang. Oke. Tanah air, ku tidak lupakan. Program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 telah sampai pada tahapan pembekalan mahasiswa. Sebanyak 15.000 mahasiswa terpilih telah menyelesaikan tahapan pembekalan setelah melewati berbagai seleksi administratif yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan juga oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Alangkah powerfulnya mahasiswa kita kalau kita kerahkan memecahkan masalah dengan anak-anak mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia. Gotong royong, membantu belajar dan berdampak sosial langsung, memecahkan permasalahan. Inilah yang namanya pendidikan, membantu belajar dan berdampak sosial langsung. Ibu Pertiwi memanggil kalian. Di masa pandemi, nama kalian yang akan terukir dalam sejarah negara Indonesia. Bahwa kalian pernah berjuang untuk bisa berkontribusi dalam membantu proses pembelajaran, utamanya di masa pandemi, baik secara daring ataupun luring. Kampus Mengajar merupakan implementasi kebijakan Kampus Merdeka yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim selaras dengan visi misi Presiden Joko Widodo guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Ibu dan Bapak serta kawan mahasiswa sekalian, marilah bersama-sama melangkah dalam optimisme dan semangat gotong royong untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program Kampus Mengajar demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dengan ini saya resmi luncurkan program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian
terpilih untuk mengikuti program kampus mengajar yang merupakan kerjasama antara Kemendikbud dan LPDP. Nah, kampus mengajar membuka ruang bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa mendharmabaktikan kecakapannya, pengetahuannya, ilmu pengetahuannya, dan membantu adik-adik kita yang saat ini sedang kesulitan untuk mengikuti pendidikan melalui pembelajaran selama masa pandemi ini. Kiprah Anda, dedikasi Anda, dan kemampuan Anda ditunggu anak-anak kita yang ada di lapangan. Tunjukkan kreativitas dan inovasi kalian. Tunjukkan bahwa kalian adalah inspirator, teladan yang baik bagi adik-adik siswa sekolah dasar. Tunjukkan bahwa kalian agent of change di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Agus Hadi Pratama dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kita melalui program ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir anak-anak yang kurang lebih kurun waktu 1 tahun ini dihadapkan dengan pembelajaran daring. Apa yang perlu kami tanamkan pada diri anak tersebut agar kembali semangat belajar dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Program ini dibuat berdasarkan kepercayaan. Terus berkolaborasi dan jangan pantang menyerah. Ingatlah bahwa ketika kalian merasa lelah dan hampir menyerah, ingatlah bahwa ribuan mahasiswa di luar sana ingin bergabung dalam program kampus mengajar ini. Tapi mungkin mereka belum memiliki kesempatan berharga ini seperti yang telah kalian lakukan. Belajarlah dari sebuah pengalaman, belajarlah untuk terus mengabdi pada negeri. Tak peduli apa warna jasmu, tak peduli dari mana asal kotamu, tak peduli dari mana asal universitasmu. Saat ini kita semua harus bersatu, bahu-membahu, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran setelah lama melaksanakan belajar dari rumah. Sekali lagi, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi seluruh mahasiswa terpilih yang berasal dari perguruan tinggi yang berbeda di seluruh wilayah Indonesia. Mahasiswa yang akan mengabdikan diri di 70% wilayah 3T dan 30% wilayah non-3T. Kami bangga akan niat baik kalian. Kami menanti kalian dengan berjuta cerita yang penuh harapan. Teruslah menjadi garda terdepan para pejuang pendidikan. Kepada seluruh mahasiswa program kampus mengajar Angkatan 1 tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Sekolah Dasar. Yuk, bisa yuk. Semangat ya semuanya. Iya, semangat terus ya buat kalian, sehat-sehat, sukses, lancar hingga akhir penugasan di bulan Desember nanti, dan kita akan beralih untuk bisa menyambut narasumber kita pada siang hari ini. Nantinya kita akan serahkan kepada Mas Rizal dan juga Mbak Aprida selaku tim staf khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Disilahkan kepada Mbak Aprida, dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bu Gamayanti. Materi luar biasa pada siang hari ini telah tersampaikan dan pasti akan bermakna untuk adik-adik kita yang akan terjun ke lapangan dalam waktu dekat ini. Terima kasih Ibu, salam hormat dari kami semua. Kepada yang terhormat Mbak Aprida dan juga Mas Afrizal, disilahkan.
Terima kasih Mbak Fia disampaikan, dan karena Mbak Prida belum hadir, dan juga terima kasih kepada Bu Indria Laksmi Gamayanti yang telah memberikan pemaparannya, maupun kepada adik-adik sekalian ya yang tadi semangat-semangatnya, yang telah memberikan pengalaman-pengalamannya maupun terkait permasalahan di lapangan gitu.